mengetahui rata-rata waktu belajar harian siswa di sekolah nih teman-teman. Berikut adalah data waktu belajar hariannya dalam menit dari 20 siswa. Nah, ada 52, 56, 60, 60, 63, 65, 67, 67, 70, 71, 72, 77, 72, 74, 75, 76, 77, 68, 78, 69, dan 80. Di mana data ini nilainya ada 20 siswa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih, ada 7 pertanyaan. Di mana yang pertanyaan yang pertama itu berapa panjang kelas dari data tersebut? Yang di sana ya teman-teman tuh sudah dibuat. Buatlah tabel distribusi dari data tersebut. Dan yang pertanyaan yang ketiga itu rata-rata atau mediannya berapa? Dan yang keempat, berapa median dari data tersebut? Dan yang kelima itu ada modus dari data, berapa modus dari data tersebut juga. Dan yang keenam itu varian, berapa varian dari data tersebut. Yang ketujuh, simpangan baku, simpangan bakunya ada berapa dalam data tersebut. Yang terakhir itu ada jangka interval dalam data tersebut. Akan dijelaskan dari nomor 1 dulu ya teman-teman. Nah, kan dari soal pertama tadi itu berapa panjang kelas dari data tersebut yang telah tadi kita baca ya teman-teman. Nih, yang pertama itu rumusnya C, jangkauan, terus kemudiannya X max kurang X min, dimana kan nilai tadi yang terbesarnya itu diingat kembali ya, yaitu 82, sedangkan yang minnya itu kita diketahui itu 52. Nah, di 82 dikurangi 52 itu didapatkan 30, 28. 80 dikurang 52, terus dengan hasil 28, dengan jangkauan 28. Sedangkan banyak kelasnya itu banyak kelas kita tulis dengan H ya, terus 1 ditambah 3,3 log N, 1 tambah 3,3 log N nya yaitu 1301. Nah, mendengar 1 ditambah 3,3 dikali ini kali 1,301 itu hasilnya 4,29 dengan hasil 5,29 karena 1 ditambah 4,29 itu hasilnya 5,29. Nah, dengan kita ini kan aja bulatkan itu dengan hasil 6, bener kan? Bener kan? Terus lanjut ke panjang kelas. Di sini ya, panjang kelas. Panjang kelas. Dengan kita ini aja P. Jadi J dibagi K. Kan J-nya 28 dibagi K 6, 28 bagi 6 dengan hasil 4, dengan hasil 4,6 kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya yaitu 5. Nomor 1 sudah kita dapatkan. Lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor yang kedua yang 5. Nah, kan dengan soal buatlah tabel distribusi dari data yang tadi. Nah, kita udah dapatkan nih ya teman-teman. Kita ada kelompokan dari pertama kita tulis kelas dulu. Kelasnya kan udah dapat tuh panjang kelasnya ini. Jadi kayak dari misal 52 ke 56 sebagai contoh. 52 ke 56.
ada 2. Nah, sedangkan 57 sampai 61 itu ada 2 juga. Terus 57 6 berarti 6 ada 62 sampai 62 66 itu ada 2 kelas juga. Sedangkan dari 67 ke 71 itu ada 6. Next ke 72 sampai 76 itu ada 5. Sedangkan 77 sampai 81 itu ada 3. Terus lanjut ke C sama F. CF-nya ada, yang ini ada 2, yang ini ada 4, ada 6, 12, ada 17, dan 20. Next ya teman-teman, kelihatan nggak? Ada dengan XI itu 54. Ini ya tengah-tengahnya 50 dari 2 tadi 24, terus 59 dan 7 61 bagi 2 59, terus 64, terus ada 69, ada 74, 79. Oke, lanjut ke X, dimana F dikali input. Sini ada 108, sedangkan 59 dikali 2 itu 118, terus 64 dikali 2 itu 128, 69 kali 6 414. Terus lanjut 17 dikali 74 dikali 5 itu 370. Nah, lanjut. Terus 79 kali 3 dihasil 237. X-nya kita udah dapat, berarti tinggal XI kuadrat. Nah, 54 dikali 54 2916, 59 kali 59 34, 81, 64 kali 64 40, 96, 69 dikali 69 itu 47, 61, 74 kali 74 6241, 79 dikali 79 itu hasilnya 6241. Nah, terus F dikali fiksi, F dikali nah, F ini dikali yang kuadrat ini. Nah, ada kuadratnya. Yang F ini dikalikan dengan yang ini. Nah, didapatkan 2 dikali 2916 yaitu 5832, 33.481 dikali 2 itu hasilnya 6.962, 4.096 dikali 2 dengan hasil 8.192, 4.761 dikali 6 hasil 28.566, terus 6.241 dikali 5 dengan hasil 18.000 salah 27.380. 6.441 dikali 3 itu hasilnya 8.
18.223. Nah, sekarang kita di total dari sini. Total dari keseluruhan ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 3 itu totalnya itu 20 sesuai dengan data yang tadi kita sudah kasih tahu di awal ya teman-teman. Terus 2 tambah 4 tambah 6 tambah 12 tambah 17 tambah 20 juga bakalan ketemu hasilnya. Terus next langsung ke inti to the point aja, dari atas kita pandai sampai ke bawah itu didapatkan 1375. Terus lanjut x kuadrat itu didapatkan di atas sampai bawah dijumlahkan yaitu 26.971. Nah, sedangkan f dikali x kuadrat dari atas kita sampai bawah kita jumlahin didapatkan totalnya 95.650. Dapatkan data kelompoknya seperti ini. Berapa sih rata-rata ramean dari data yang tadi? Nah, kita lanjutkan dari nomor 3 yaitu dengan rumus x bar sama dengan n sigma n sama dengan 1 f dikali x i per n, dimana si fxi itu kan udah ada dari tadi jumlahnya itu di tabel yang kita udah bahas nomor 2 ya teman-teman, yaitu 1375 bagi total datanya itu 20 hingga didapatkan 68,75. jadi total rata-rata kaumnya itu 68,75. Nah, lanjut ke nomor yang keempat, yaitu berapa median dari data tersebut. Median itu dari rumus ME sama dengan letak Q2 dengan I tak kurung M plus 1 tutup kurung dibagi dengan 6, karena I-nya itu 2 dan N-nya 20 dan M-nya itu 20 tambah 1 bagi 6 didapatkan 42 bagi 6 yaitu 7. Nah, dengan kita kan udah dapat letak Q2 nya, yaitu kita cari nilai di sini aja teman-teman, nilai Q2 yaitu V dengan rumus V plus I plus M bagi 4 dikurangi CF W bagi frekuensi. Nah, dimana B-nya itu 6,6,5. Nanti kita jelaskan lagi di pangkal ya teman-teman. 66 bagi 5 tambah 2 tambah salah X ini bukan lupa, ini kali 20 per 4 kurangi 6 dengan I frekuensinya itu kan tadi kita udah dapat 6. Nah, lanjut sini ya teman-teman. Nah, lanjut yaitu 6,65 terus 10 2 kali 20 40 bagi 4 itu hasilnya 10 kurang 6 bagi 6 ini dikali 5 terus Y-nya itu 5, itu di sini juga 5 sama dengan 66,5 tambah 4 per 6 kali 5 yaitu 66,5 ditambah 3 dengan hasil 69,5
6, oh ya ini 3, berarti 3 berapa ya, 3,43 ya, 3,33 yang hasil 69,3. Nah, didapatkan median dari data yang tadi kita sudah dari data 20 itu dihasilkan mediannya yaitu 69,33. Oke, next kita lanjut ke nomor 6 varian, dimana kayak kita punya rumus, tapi di dalam rumus itu ada beberapa jumlahnya, tapi jumlahnya dari rumus itu kita lihat di tabel yang nomor 2. Situ kita cantumin langsung rumusnya aja, sekarang S kuadrat sama dengan rumus varian itu S kuadrat sama dengan N sigma M sama dengan 1 F X M kuadrat tutup kurung, dan lupa tutup kurung, terus dikurang sigma M sama dengan 1 F kali X M kuadratnya 2. Oke. N 20 kurangi 1 kurung, dimana N nya kan kita dapat 20, datanya jumlahnya 20, terus ini nya 95.655 total dari si frekuensi ya, terus frekuensi ininya sudah ada totalnya di sini fxi kuadrat. Nah, ini totalnya itu ini dikurang dengan fxm didapatkan 1.890.625 dibagi 20 dikurang 20 ini 1, didapatkan hasil yaitu 1.990.625 perak dibagi 20 kali 19, 20 kurang 1, 19, 20 turun. Next, terus 22 1.913.100 perak dikurang 1.890.625 perak didapatkan 22.475, dengan 20 kali 19 itu 380. Nah, terus lanjut, ini 22.475 dibagi 380 didapatkan hasil 59,14. Ini hasil variasinya. Next, nomor 7 itu simpangan baku. Simpangan baku di mana S itu akar dari 59,14 itu berapa? Kan didapatkan 7,69. Jadi simpangan bakunya 7,69. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8, di mana nomor 8 ini pertanyaannya berapa jangkauan interkuartil dari data tersebut. Nah, jangkauan interkuartil dengan rumus I R itu I3 dikurang I1. Nah, kita cari dulu letak I3 dan nilai I3, letak I3 sama dengan 3 tambah buka kurung N plus 1 dibagi 4 didapatkan
3 ini 20 tambah 1 bagi 4, 3, 21 bagi 4, 63 bagi 4 dengan hasil 15,75. Nah, letak Q3-nya kita udah dapet ini hasilnya. Berarti tinggal cari nilai Q3, yaitu B tambah I kali N per 4 dikurang 12 per frekuensi. Ini W ya, W nya itu 71,5 tambah 3 dikali 20 bagi 4 kurang 12 per frekuensinya itu 5. W nya itu 5 teman-teman. Lanjut terus 71,5 tambah 3 kali 20 60 bagi 4 itu 15 ya teman-teman. 15 dari ini kurang 12 per 5, ininya 5. Terus 71,5 tambah 3 5 5 coret 5 coret 71 per 0,5 tambah 3 di 74,5. Jadi nilai Q3 itu 74,5. Dikarenakan tadi kita udah mendapatkan letak Q3 dan nilai Q3-nya, maka kita sekarang ganti menjadi Q1 dengan 1 tambah N plus 1 dimana pernya itu 4, berarti 1 tambah N 20 tambah 1 per 4 dimana 1 tambah 21 bukan tambah guys, kosong, 21 per 4 jadi 5,25. Jadi letak Q1-nya itu 5,25. Lanjut ke nilai Q1. B tambah I N per 4 dikurangi CF per F kali W. W nya kan 61,5 itu kali 24, CF nya itu 4, 5 bagi frekuensinya itu 2. Nah, terus lanjut 61,5 1 kali 20 bagi 4 itu 5 kurang 4 bagi 4 hasil 5. 61,5 tambah 5 bagi 4 5 kurang 4 1 setengah 1 salah guys, ini 2 lupa frekuensi per 2 5 dengan hasil 61,5 tambah 2,5 hasil 61 berarti 6 itu 64. Jadi didapatkan 64 nilai Q1 nya. Terus kita kan lagi mencari nilai ini ya, IQR. Nah, kita cari IQR. Q3 dikurangi Q1, kan Q3 nya 74,5 dan ininya 64. Nilai Q3 nya 74,5, nilai Q1 nya 64 dengan hasil 10,5. Jawaban hasilnya itu 10,5. Di sini ada suatu data nih, yaitu dimana tinggi badan siswa SMA di suatu sekolah
diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan standar deviasi 6 cm. Berapa peluang probabilitas bahwa seseorang dipilih secara acak memiliki tinggi badan? Itu nomor 8 pertanyaannya. Kurang dari 170 itu berapa nilainya? Dan nomor 9 itu antara 195 cm dan 180 cm itu berapa nilainya? Dan yang nomor 10 itu lebih dari 182 cm itu berapa nilainya? Ya, ke nomor 8 itu berapa yang kurang dari 175 cm. Nah, dimana kita mempunyai rumus Z itu sama dengan dikurang terus dengan rumus ini ya teman-teman, mempunyai rumus Z score dimana buka kurung X kurang dari 175 cm dengan Z yaitu 175 dikurang 170 bagi 6 sama dengan 5/6 sama dengan itu 0,83. Jadi dari tabel Z dengan P Z kurang dari 0,83 sama dengan 0, kita bulatkan atau sama dengan ya 0,7967. Jadi peluangnya adalah 79,67. Lanjut ke nomor 9 yaitu P buka kurung 165 kurang dari X kurang dari 180, dimana untuk Z1 ini 165 dikurang 170 dibagi 6 sama dengan min 0,83. Lanjut ke Z2 untuk 180, dimana Z2 ini 180 kurang 170 dibagi 6 dengan hasil 1,67. Nah, dari tabel Z maka dapat disimpulkan bahwa P dengan Z kurang dari 1,67 didapatkan dengan nilai 0,9525, sedangkan P yang Z-nya kurang dari minus 0,83 didapatkan nilai dengan 0,2033. Lanjut ke nomor yang 10. Kita belum menyimpulkan, maka P 165 kurang dari X kurang dari 180 itu didapatkan didapatkan 0,9525 dikurang 0,2033 didapatkan 0,7492. Maka peluangnya itu 74,92. Jadi kayak kita ngambilnya di angka terakhir. Nomor 10 lagi.
8 ini didapatkan nilai 0,7967 dengan hasil 0 dengan jadi peluangnya itu 79,67. Nah, nomor 10 ini P-nya itu P-nya X 182 dengan Z-nya itu 182 dikurang 170 sama dibagi 6 sama dengan 2,00. Dari tabel Z ini didapatkan bahwa P-nya itu P-nya itu Z kurang dari 2,00 yaitu 0,9772, sedangkan P-nya yang Z lebih dari 2,00 itu sama dengan nilainya 1 dikurang 0,7972, didapatkan nilai 0,0228. Ini didapatkan hasil. Oke, next kita lanjut ke nomor 11. Itu diberikan data buku. Nah, ada datanya itu 4, 11, 2, dan 8. Hitunglah rata-rata geometri pada data tersebut. Kita di sini masukin nomor ini ya teman-teman, kayak 4 dikali 16 dikali 2 dikali 8 dengan itu 4 kali 16 kali 2 kali 8 yaitu sama dengan 1024, yaitu dengan hasil 5,6. Oke, selanjutnya itu nomor 12, di mana diberikan data berikut. 10, 15, 20, hitunglah harmonik dari data tersebut. Oke, lanjut ke jawaban, dimana rumusnya yaitu N per sigma I sama dengan 1 itu XI. Kan jumlah datanya itu ada 1, cuma 3 doang ya teman-teman. 3, 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 20. Menyesuaikan ini ya. Lanjut 3, 0,1 tambah 0,667 tambah 0,05, didapatkan 3 bagi 0,667.
13,8 jadi hasilnya 13,85. Oke, jadi soal yang ke 13 ini yaitu dalam sebuah sekolah terdapat dua kelas yang mengikuti ujian matematika, di mana kelas A sendiri itu ada 20 siswa dengan rata-rata 75, sedangkan kelas B itu ada 30 siswa di mana rata-rata itu nilai rata-rata itu 80. Nah, hitunglah rata-rata kombinasi atau gradian dari kedua kelas tersebut. Oke nih teman-teman, sini kita punya rumus nih dari soal yang ke-13 tadi, di mana rumusnya itu N1 20, N2 nya 30. 20 kali 75 itu 1500 ditambah 30 dikali 80 dengan hasil 2400 per 20 tambah 30 50. Itu 1500 sama 2400 saya hasil 3900 per 50 dengan hasilnya 78. Jadi rata-rata kombinasi dari kelas A dan B itu nilainya 78. Nah, di sini ada data nih dari sebuah penelitian gitu, bahwa 5 siswa memiliki kebiasaan menggunakan medsos atau bisa disebut dengan media sosial setiap hari selama seminggu. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara durasi penggunaan medsos dan nilai ujian bahasa Indonesia. Nah, sebagai di mana ini ada tabel teman-teman, di mana ada nama, durasi medsos, jam atau perharinya, terus ada nilai ujian bahasa Indonesia. Terus ada dua pertanyaan di mana ada nomor 14 dan 15. Nomor 14 ini bagaimana tingkat korelasi antara durasi penggunaan medsos dan nilai ujian. Sedangkan nomor 15, jelaskan medsos apakah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa nomor 15 ini pertanyaannya dari nomor 14 ini, jelaskan medsos apakah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah, oke. Di sini next kita ke nomor 14 ya. Dimana pertanyaan itu bagaimana tingkat korelasi antara durasi penggunaan media sosial dan ujian. Dimana ini nama A, B, C, D, E, U, medsosnya sebagai X, 5, 4, 6, 3, dan 2. Snack itu nilai ujian itu sebagai Y. Nah, 68,
Ya, jadi kita si metode jangan nilai ujian 5 kali 68 didapatkan 340, jadi 5 dikali 4 itu menjadi 300, terus 65 dikali 6 itu 390, 80 kali 3 itu 240, terus 88 kali 2 176, terus ada X kuadrat. X kuadratnya itu 5 kali 5 25, 4 kali 4 16, 6 kali 6 itu 36, 3 kali 3 9, terus 2 kali 2 itu 4. Nah, X kuadratnya udah dapatkan, berarti Y kuadrat. Iya, 68 kali 68 4624, 75 kali 75 5625, dan 5 kali 65 jadi 4225, 80 kali 80 6400, dan 88 kali 88 7744. Baik, kita udah mendapatkan nih kayak tabelnya. Next kita masuk ke rumusnya. Totalnya itu medsos semuanya itu medsos 20, di total juga ini menjadi 376, terus yang ini menjadi 1446. Terus next menjadi 90, di total tambah menjadi 28.618. Oke, kita ingat-ingat N-nya itu ada 5. Next kita lanjut ke rumusnya. Ingat rumusnya itu rumus M P X Y kurang sigma X sigma Y per M F X kuadrat kurang M M sigma Y kuadrat kurang M kuadratnya di dalam ini. N-nya kan 5 yang kita tadi di awal, N-nya 5, terus di lihat lagi di soal kita ini ya, tambahin tabel 1446 20, terus 376, N-nya 5, terus 90, 20 kuadrat. Terus lanjut ke 5 28
menyesuaikan ya, menyesuaikan yang berumus. Jadi kan tadi kan kita udah ngitung tuh di tabel dengan total. Nah kita lihat si rumus ini di tabel 3, 7, 6 masih akal tersebut. 1.400.153 dikurang 1.476. Oke, minus 290 50 dikali 1.714 akar. Next, terus minus 290 jadi 8 5 700 min 290 ini 2 192 78 sama minus 0,99 minus 0,99. Oke, next nomor 15 ini ya, jelaskan metode apakah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Menurut saya ini sangat berpengaruh ya. Semakin sering siswa menggunakan medsos setiap hari atau per jam atau setiap minggu, itu akan membuat nilai semakin rendah dan anak ini malas ujian, apalagi akan berpengaruh ke nilai ujiannya. Korelasi negatif ini kuat menunjukkan pengaruh besar yang berlawanan arah. Oke, next selanjutnya itu pertanyaan 16, dimana ada sebuah data, yaitu sebuah perusahaan energi menyatakan bahwa rata-rata penggunaan listrik rumah tangga di wilayah sekitar adalah 500 kWh per bulannya. Untuk membuktikan hal tersebut, seorang peneliti mengambil sampel dari 120 rumah tangga dan ditemukan bahwa rata-rata penggunaan listrik adalah 455 kWh dengan standar deviasinya 40 kWh. Dengan taraf signifikansinya 5%, apakah time perusahaan tersebut benar? Maka dari itu kita buktikan. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa signifikan dari perusahaan itu benar atau tidak. Oke, dengan rumus hipotesis, rumus hipotesis yaitu H0 500 dan Z-nya dengan rumusnya kayak gini teman-teman. Nah, oke. Ini 400, Z-nya 41. Nah, dikurangi 500 40, N-nya kan 120 karena sampelnya 120 rumah. Next, ini terus 485 dikurang 500 jadi ini 15, 40 juga tetap akar dari 120 itu 10.95. Next terus min 15
5% kan tadi. Terus dengan A-nya 0,05 di desimalnya jadi 0,05. Terus Z A bagi 2 Y 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025 kurang lebih 196. Jadi karena Z-nya itu dari 4.11 dari 1.96, jadi HO-nya itu ditolak. Oke nih teman-teman, kita lanjut ke soal yang 17 di mana ada persamaan regresi antara lama belajar atau kita bisa beri X ya X dalam jam dengan nilai ujian Y adalah Y sama dengan 50 tambah 5X. Jika seorang siswa menambah waktu belajarnya sebanyak 3 jam, maka nilai ujiannya diperkirakan. Sini ada Y 50 tambah 5X, dimana 50 tambah 5X nya kan persamaan antara lama belajar, menambah waktu belajar sebanyak 3 jam, berarti X nya 3. Terus 50 tambah 5 kali 3 15, 50 tambah 15 itu 65. Jadi waktu maka nilai ujiannya diperkirakan 65. Yaitu ada sebuah data di mana sebuah toko melakukan survei pada kedua jenis produk untuk mengetahui berapa besar potensi pengeluaran pelanggan setiap minggunya. Hasil surveinya yaitu produk A rata-rata per minggunya itu 150, sedangkan timpangan bawahnya itu 12.000. Sedangkan produk B itu rata-rata pengeluaran per minggunya 80.000 dan timpangan bawahnya itu 10.000. Nah, pertanyaan nomor 18 dan 19 di sini. Pertanyaan 18 itu nah, di sini ada 2 pertanyaan dari data yang tadi. Nah, di mana nomor 18 itu hitunglah koefisien variasi dari produk A, dan sedangkan nomor 19 ini hitunglah koefisiensi variasi dari produknya. Di mana kita memiliki rumus umumnya dulu ya teman-teman, yaitu rumus Alfi S per X kali 100%. Nah, kita kan S diketahui dulu ya, diketahui S nya itu 12.000, sedangkan X nya itu yang A 150.000, berarti yang B juga S nya 10.000. Terus X nya itu 80.000. Kita masukin ke rumus. S nya berapa? S nya 12.000. Terus X nya 150 kali 100 didapatkan jadi 8%. Oke, next ke kali S per X kali 100%, dimana S nya 10.000 dibagi 80.000 kali 100%, sama 12,5%. Oke, next pertanyaan yang ke-20 itu tanyanya kesamaan regresi antara jumlah jam tidur per malam dinamakan X dengan nilai ujian dilakukan Y adalah Y sama dengan 45. Jika seorang siswa tidur selama 2 jam dari biasanya, maka berapa nilai ujian yang akan didapatkan? Nah, jadi kita tuh Y
40 tambah 4 sesuai dengan rumus yang ini. Terus kan ya tetap dan diketahui kan jika seorang siswa tidur selama 2 jam, nah, jadi 40 tambah 4 dikali 2, 4 kali 2 8, 40 terus tambah 8, 48 derajat. Mungkin dari saya sekian, terlalu maaf, semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian dan mudah